Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semesta alam yang memberikan kita nikmat serta kesadaran untuk mendengarkan ceramah saya ini. Salat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Para hadirin, izinkan saya menyampaikan isi ceramah ini yang berkaitan tentang konsep kepemilikan dalam ekonomi mikro Islam. Kepemilikan berasal dari bahasa Arab yaitu al-milk, dari akar kata malaka yang artinya penguasaan terhadap sesuatu. Kepemilikan atau milk yang biasa juga disebut dengan hak milik atau milik. Para ahli fikih mendefinisikan hak milik sebagai kekhususan seseorang terhadap harta diakui syariah sehingga menjadikan mempunyai kekuasaan khusus terhadap suatu harta tersebut, baik memanfaatkan dan atau mentasyarufkan konsep kepemilikan dalam Islam. Dalam Islam terdapat 3 unsur kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kepemilikan individu, usaha manusia untuk memperoleh kekayaan adalah suatu hal yang fitri, yang merupakan suatu yang pasti dan harus dilakukan. Islam adalah agama yang fitrah dan tidak ada ajaran yang terdapat di dalamnya bertentangan dengan fitrah manusia. Islam menghargai kecenderungan manusia pada hal-hal yang indah dan menyadarkan oleh karena itu setiap usaha dan upaya yang melarang manusia untuk memperoleh kekayaan adalah sangat bertentangan dengan fitrah. Begitu juga setiap manusia membatasi kekayaan manusia dengan takaran tertentu juga bertentangan dengan fitrah. Islam tidak dihalang-halangi untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Manusia diberikan kebebasan sebesar-besarnya dalam memperoleh kekayaan. Islam tidak pernah melarang orang memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Manusia diberikan kebebasan sebesar-besarnya untuk memperoleh kekayaan, hanya saja syariat membatasi dalam hal cara memperolehnya. Kekayaan, setiap orang mempunyai tingkat kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhannya. Apabila manusia diberikan kebebasan cara memperolehnya, maka hanya akan ada segelintir orang yang memonopoli kekayaan. Orang-orang yang lemah akan terhalang untuk memperolehnya, sementara orang-orang rakus akan menguasainya. Oleh karena itu, kepemilikan akan suatu barang harus ditentukan dengan mekanisme tertentu, sedangkan pelarang terhadap kepemilikan barang harus ditentang karena bertentangan dengan fitrah manusia. Pelarangan kepemilikan berdasarkan kuantitasnya memperoleh kekayaan, begitu juga kebebasan dalam memperoleh juga akan menyebabkan kesenjangan sosial pada masyarakat. Sungguh Islam adalah agama yang banyak solusi. Islam memperbolehkan kepemilikan individu dan memberikan batasan mekanisme dalam memperolehnya, bukan membatasi kuantitasnya. Cara ini sangat sesuai dengan fitrah manusia. Ia akan mampu mengatur hubungan antara manusia dengan terpenuhinya kebutuhannya. Dari Rafi bin Hadij RA berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa menanam tanaman di lahan orang, kaum atau tidak seizinnya, maka ia tidak berhak mendapatkan hasil tanaman sedikit pun dan walaupun ia telah mengeluarkan modal untuk mengelolanya. Nabi menegaskan di dalam hadis di atas bahwasannya orang yang bercocok tanam atau yang lainnya yang bersifat menghasilkan yang dilakukan di lahan orang lain tanpa izin pemilik lahan, maka hasil dari usaha tersebut sepenuhnya menjadi hak pemilik lahan. Meskipun telah mengeluarkan modal atau biaya untuk merawatnya, sebesar apapun modal yang dikeluarkan akan tetap menjadi hak milik pemilik lahan karena tidak ada izin atau sebuah kesepakatan di antara pengelola dan pemilik lahan. Alangkah baiknya jika sebelum melakukan suatu pengelolaan atau suatu usaha yang dilakukan di lahan orang lain dengan meminta izin atau membuat kerjasama dengan pemilik lahan dengan ketentuan yang disepakati bersama.
sehingga hasil dari pengelolaan tersebut dapat kita ambil dan pemilik lahan juga tidak dirugikan, seperti yang dilakukan pembagian hasil dengan persentase 50% untuk kita dan 50% untuk pemilik lahan. Dari hasil atau keuntungan bersih yang didapatkan, kepemilikan umum adalah izin syar'i kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan suatu barang atau harta benda. Yang termasuk ke dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Asy'ari memang diperuntukkan untuk suatu komunitas masyarakat. Ini benda-benda yang termasuk ke dalam kepemilikan umum. Saya akan memberi contohnya, yaitu yang pertama, merupakan fasilitas umum. Kalau tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menyebabkan sengketa lahan. Yang kedua, barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya. Yang ketiga, sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan. Sekarang kita masuk ke dalam kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, sementara pengelolanya menjadi wewenang negara. Asy'ari telah menentukan harta-harta sebagai milik negara. Negara berhak mengelola sesuai dengan pandangan dan ihtijat. Yang termasuk harta negara adalah haraj, jizyah, dan sebagainya, sebab syariat tidak pernah menentukan sasaran dari harta yang dikelola. Perbedaan harta kepemilikan umum dan negara adalah harta kepemilikan umum pada dasarnya tidak dapat diberikan negara kepada individu. Sedangkan harta kepemilikan negara terdapat diberikan kepada individu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Harta benda menurut Islam bukanlah milik pribadi kapitalisme dan bukan pula memiliki bersama sosialisme, melainkan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk aktivitas yang berkaitan dengan masalah ekonomi adalah masalah kepemilikan. Berkaitan dengan masalah ekonomi adalah masalah kepemilikan al-milkiyah. Besarnya keinginan manusia untuk mempunyai apa yang ada di dunia ini membuat dirinya lupa akan ketentuan dan aturan tentang kepemilikan. Karena bentuk keserakahan manusia yang ingin memiliki harta begitu besar dan tidak menyadari bahwa harta yang dimiliki hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemilikan terhadap harta di dalam Islam diatur dan diarahkan kepada kemaslahatan. Hal ini berkaitan dengan masalah hak milik dan batasan-batasan bagi pemiliknya, baik cara memperolehnya maupun cara menggunakannya. Karena itulah di dalam Islam mempertahankan harta menjadi salah satu tujuan yang disyariatkan dalam hukum Islam yang utama selain perlindungan terhadap agama Islam. Jiwa, akal, dan kehormatan. Harusnya kita menyadari bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan segalanya, supaya upaya dan usaha yang sebenarnya hanya milik Allah semata. Kepemilikan al-malkiyah berasal dari kata al-milkum, artinya yang berada dalam kekuasaannya. Kepemilikan menurut istilah suatu harta atau barang yang segera hukum dapat memiliki seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain, dan orang lain pun tidak mempunyai berhak untuk mengambil ataupun. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan HR Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, seorang laki-laki menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seorang laki-laki yang ingin merampas hartaku?" Kata Rasulullah, "Janganlah engkau berikan hartamu." Ia berkata, "Bagaimana pendapat kamu jikalau ia ingin membunuhku?" Bersabda, "Bunuhlah dia." Ia berkata, "Bagaimana pendapatmu jika dia membunuhku?" "Kau mati syahid." Kita bisa mengambil kesimpulan di sini, jikalau ada yang ingin orang yang merampas hak milik orang lain, dan jika ia mau membunuh orang itu, kita berhak untuk membunuh dia. Tapi kalau kita dibunuh oleh orang itu karena kita merebutkan hak milik, kita akan mati syahid. Dalam hadis di atas
memberikan pengertian bahwa kita sebagai seseorang muslim harus menjaga, berusaha mempertahankan harta yang dimiliki meskipun kita harus mempertaruhkan nyawa sekalipun, dan apabila kita mati, kita nantinya akan mati dengan keadaan mati syahid. Sama saja kita menjaga dan mempertahankan agama, keluarga hingga meninggal dengan keadaan syahid. Artinya benda yang sudah menjadi milik kita sepenuhnya orang lain tidak bisa memanfaatkannya. Di antara sasaran pokok Islam di atas, di antara adalah membebaskan manusia dari kemiskinan menuju kehidupan yang lebih baik dari sebelum Al-Quran dan Al-Sunnah menekankan agar setiap manusia bekerja secara produktif. Makanya para manusia ini seharusnya bekerja secara produktif untuk mendapat dan mengelola kekayaan agar menjadi sumber ekonomi sebagai penunjang kebutuhan hidup. Islam mengatur adanya hak milik kepemilikan bagi individu maupun kolektif. Pada hakikatnya merupakan wujud keberpihakan Islam pada upaya untuk membebaskan manusia dan dari kemiskinan, memberikan saran dan sumber daya alam yang siap dikembangkan secara ekonomis. Oleh karena konsep kepemilikan dalam Islam memiliki implikasi terhadap pengembangan ekonomi umat. Di sini kita akan membaca memberikan kayak warisan, tentang warisan. Kita hak kepemilikan tentang warisan. Pemindahan hak kepemilikan dari orang meninggal dunia kepada ahli warisnya sehingga ahli warisannya menjadi sah untuk memiliki harta warisan tersebut. Hal ini telah dijelaskan adalah dalam hukum-hukum yang sudah sangat jelas. Allah berfirman, Allah mensyariatkan kepada kalian tentang pembagian harta pusaka untuk anak laki-laki, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika anak itu semuanya wanita lebih dari 2 orang, maka bagian mereka berdua, bertiga dari harta yang ditinggalkan. Jadi harta seorang laki-laki itu akan lebih banyak karena seorang laki-laki itu banyak penunjangan ya, seperti dia akan membeli rumah segala macam. Sebab kepemilikan adalah adanya kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Sebab kehidupan adalah hak bagi setiap orang. Seseorang wajib untuk mendapatkan kehidupan selayaknya. Kita akan membahas harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat, yang termasuk ke dalam sebab kepemilikan adalah pemberian negara kepada rakyat yang diambil dari Baitul Mal, baik dalam rangkanya untuk memenuhi kebutuhan atau memanfaatkan kepemilikan mereka, dapat berupa pemberian tanah untuk digarap atau melunasi hutang-hutang mereka. Harta yang diperoleh seseorang tanpa mengeluarkan harta, tenaga pun yang termasuk ke dalam kategori harta yang diperoleh dari tanpa harta dan tenaga, yaitu sehubungan antara individu atau sama lain ketika masih hidup seperti hibah dan hadilah. Pun kita sepeninggal seperti wasiat, menerima harta sebagai ganti rugi dari kemudaratan yang menimpa seorang seperti diat, denda, penguasaan terhadap barang-barang yang diperbolehkan. Yang dimaksud dengan barang-barang yang diperbolehkan di sini adalah dapat juga berupa harta atau kekayaan yang belum dimiliki oleh seseorang. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah bersabda, yang saya ambil kesimpulannya di sini, jika orang itu miskin dan oleh negara tidak disokong untuk kehidupannya, dan ia berhak untuk mengambil apapun untuk menunjang kehidupannya. Tapi dan itu tidak disebut mencuri seperti itu. Jadi dalam hak kepemilikan dalam ekonomi mikro Islam ini sangatlah luas menurut saya. Islam ini agama yang banyak solusinya, semua sudah diatur oleh agama Islam, dari kita kepemilikan dari negara, kepemilikan individu, terus kepemilikan bersama seperti kita bercocok tanam, investasi dan segala macam, kita sudah diatur. Jadi buat para pendengar, saya sarankan untuk sedikit berhati-hati dalam kepemilikan ini, karena dalam kepemilikan ini agak sensitif, karena semuanya berkaitan dengan uang, harta benda yang semuanya
selalu berkaitan tentang semua itu. Saya Aditya Dwi Saputra, kurang lebihnya mohon maaf. Bila saya ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.